Ya, salam pagi semuanya, salam sehat untuk kita semua. Jadi, saya adalah Justika, perwakilan dari KKN periode 63 Universitas Airlangga, kelompok 149. Jadi, di video kali ini, di sini kami akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari video edukatif tentang sosialisasi 3M yang telah kami berikan kemarin melalui YouTube dan grup WhatsApp. Sebelumnya, kita akan review sedikit tentang 3M ini. Jadi memang 3M ini sangat penting, terutama di masa pandemi ini, dan bahkan menjadi budaya baru guna mencegah penyebaran infeksi dari COVID-19. Jadi di sini saya sudah bersama Sayekti. Sayekti ini merupakan mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini beliau juga anggota KKN kelompok 149 yang merupakan penanggung jawab di bidang kesehatan. Sayekti ini juga telah memberikan penjelasan yang informatif dari video edukatif sosialisasi 3M kemarin. Oke, halo Sayekti, bagaimana kabarnya sekarang? Halo, alhamdulillah baik-baik aja. Gimana kamu, Jus? Ya, alhamdulillah aku juga baik. Semoga kita semua diberi kesehatan terus ya. Dan daripada nunggu lama-lama, kita langsung aja bahas pertanyaan-pertanyaan dari warga Bogor Jaya kemarin. Oke, siap. Oke, ini aku langsung bacakan pertanyaan dari Ibu Sri Utami, yaitu bagaimana cara menyiasati 3M dalam ruangan dengan ukuran 3x3 dengan 3 penghuni ketika mereka didatangi oleh 2 tamu. Jadi, total ada 5 orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Mungkin dari Sayekti bisa langsung dijawab juga. Oke, aku coba bantu menjawab ya. Menurutku kalau misalnya kondisinya seperti itu, kalau misalnya ini bukan yang urgent ya, kayak bisa direncanakan terdahulu, ya mungkin untuk saat ini nggak dianjurkan buat menerima tamu, melihat kasus pandemi itu semakin meningkat kan. Dan warga Surabaya kan juga sekarang lagi PSBB, jadi nggak dianjurkan buat menerima tamu sebenarnya. Namun misalnya kan kadang-kadang itu ada kayak urgensi gitu ya, ya mungkin bisa langsung tetap diterapkan di dalam rumah. Mungkin masuk ke dalam rumah itu tetap memakai masker, terus menjaga jarak antara satu orang dengan yang lainnya. Terus kalau misalnya biasanya kalau dalam rumah itu makan atau minum itu jangan sampai berbagi satu gelas untuk beberapa orang, misalkan satu orang satu gelas seperti itu. Jadi tetap diterapkan protokol kesehatan dan disesuaikan dengan kondisinya. Namun kalau misalnya situasi tersebut bisa direncanakan, misalnya mau ketemuan nih, nah itu bisa dialihkan ke media sosial yang sekarang teknologinya udah berbagai macam, mungkin mau video call atau media sosial lain seperti video call di WhatsApp, Zoom meeting seperti itu. Jadi bisa disiasati lah protokol kesehatan ini supaya upaya kita untuk mencegah penularan itu semakin baik gitu menurutku. Oke, jadi ini yang saya tangkap dari penjelasannya Sayekti juga, memang sih buat masa sekarang karena kasusnya yang semakin naik juga, sebaiknya kita bisa mengalihkan kumpul-kumpul istilahnya ya, dengan pertemuan virtual mungkin, ataupun misal sangat-sangat urgensi sekali, mungkin bisa menerapkan protokol kesehatan dengan mungkin karena ukurannya tadi 3x3 mungkin di pojok-pojok gitu ya. Yang penting tetap 3M tetap jalan gitu ya. Pokoknya jangan berbagi barang-barang lah sama seseorang yang lain buat diri kita sendiri. Oke. Mungkin sekedar nambahin juga, kalau misalnya ruangannya kecil, kalau ruangannya kecil gitu, mungkin bisa di luar dengan ya tadi dijaraki juga gitu, dan jangan sampai ada kerumunan kayak gitu. Bisa dikondisikan seperti itu. Ya tidak harus di dalam rumah, bisa di luar. Mungkin kalau misalnya kalau di dalam rumah tuh terkesannya tuh sempit, karena juga sekarang kan
penularannya tuh nggak hanya melalui droplet ya, mungkin juga melalui udara. Jadi mungkin karena kalau sampai itu jadinya kayak pengap, itu juga beresiko. Kalau misalnya nggak memungkinkan di dalam rumah, bisa di luar rumah, di depan rumah mungkin, terus diberi jarak kayak gitu. Oh iya, mungkin kayak di teras gitu ya duduknya Oh, benar-benar. di jarak. Oke, sangat menjawab sih. Mungkin di sini bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini juga ada dari pertanyaan warga. Hanya saja karena tidak ingin disebut namanya, mungkin bisa kita samarkan menjadi hamba Allah ya. Boleh Jadi banget ya. pertanyaannya itu begini. Seperti yang kita tahu, buat penerapan 3M ini kan sudah mulai kendor ya istilahnya. Hal itu juga dilihat dari meningkatnya kasus positif perharinya yang semakin meningkat, terutama itu buat pasien-pasien OTG atau orang tanpa gejala itu. Nah, karena gejala-gejalanya ini kan hampir mirip flu gitu ya, tapi orang-orang ini kan jadi kayak apa ya, jadi kayak menganggap itu hal biasa karena oh COVID loh, gejalanya kayak flu, COVID ini loh, flu biasa kok. Nah, tapi ketika sudah mulai gejala tersebut tuh semakin lama semakin parah, baru mereka itu panik gitu loh. Nah, biasanya gejala awal yang seperti apa sih yang harusnya kita bikin sadar kalau itu tuh COVID, agar kita itu juga bisa melindungi diri sendiri dan juga keluarga kita, agar kita itu nggak nularin ke orang lain juga gitu maksudnya. Mungkin bisa dijawab. Oke, aku coba jawab lagi ya. Sepengetahuanku selama aku belajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat itu, salah satunya itu gini, menurutku apa yang aku pelajari di kuliahan itu, setiap orang itu punya kemampuan buat merespon apapun yang masuk ke dalam tubuh, seperti virus, bakteri, dan apapun itu, termasuk virus corona ini. Nah, setiap orang itu kan di dalam tubuhnya memiliki sistem kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit. Nah, setiap orang itu beda-beda kemampuannya, bisa dipengaruhi oleh usia, terus metabolisme atau pola hidupnya masing-masing, seperti itu. Nah, orang yang tanpa gejala gitu kan dia berarti nggak merasakan kayak gejala virus corona kan, gitu. Dan merasa kayak mungkin yang membuat kendor itu merasa kayak virus corona itu di aku tuh udah nggak mempan, aku bisa melawan karena sistem kekebalan tubuhnya tuh kuat untuk orang itu. Tapi mungkin orang-orang seperti itu tuh nggak sadar kalau dia juga berpotensi untuk menularkan ke orang lain. Makanya sekarang kasus OTG itu juga semakin meningkat karena tadi mungkin mereka berpersepsi kalau dia itu tidak terinfeksi, tapi pada suatu ketika kondisinya sistem imunnya sedang turun, virus itu bisa langsung menginfeksi tubuh. Nah, salah satu upayanya itu pertama kan gejala tadi, melihat gejala-gejalanya. Di virus ini tuh juga memiliki gejala-gejala ringan, berat, sedang atau berat, begitu. Nah, sebagian besar orang itu yang terpapar virus, termasuk virus corona ini tuh juga akan mengalami gejala ringan sampai ke berat. Nah, gejala ringannya itu biasanya demam, batuk kering, kelelahan. Nah, kalau misalnya orang itu aware sama kesehatannya atau mungkin untuk benar-benar pengen mencegah biar nggak terinfeksi itu, pada gejala-gejala awal seperti tadi demam, batuk, terus yang nggak bisa merasakan penciuman sampai nggak bisa merasakan makan itu kayak nggak kerasa kayak gitu tuh bisa langsung segera dicek di fasilitas kesehatan seperti puskesmas seperti itu, kayak diperiksa gitu apakah benar aku ini terkontaminasi infeksi apa enggak. Kalau misalnya itu langkah yang baik sih, karena kalau misalnya dia kena pun dia tuh udah bisa langsung ditangani gitu, meski kalau misalnya nggak kena pun dia bisa mencegah gitu. Jadi kan lebih baik mencegah daripada mengobati seperti itu. Iya. Ini sih saya, apakah ada kemungkinan ya, apa kayak meningkatnya gejala-gejala ringan tersebut kayak yang kehilangan indera penciuman itu juga karena perilaku orang-orang yang sekarang itu jarang menerapkan 3M. Jadi contoh kan kayak misal orang-orang kan sekarang udah mulai banyak berkerumun juga kan ya. Terus mungkin dari situ ada kira-kira
ada nggak sih kayak pengaruhnya gitu sehingga orang tersebut itu bisa terkena gitu? Pengaruh banget sih menurutku, karena apalagi kalau orang yang sekarang hukuman itu orang-orang yang anak muda seperti kita. Biasanya anak-anak muda kan punya sistem imun yang kuat nih, dia bisa melawan infeksi itu dengan sistem imun yang kuat tadi, tapi dia juga berpotensi buat membawa virus. Jadi dia kalau kena virus itu bisa melawan, tapi virusnya masih ada di dia gitu, bisa aja. Terus virus itu bisa ditularkan ke orang lain yang mungkin nggak sekuat dia gitu, mungkin kayak bapaknya atau neneknya, mungkin itu bisa beresiko. Jadinya kalau misalnya masyarakatnya sendiri nggak menerapkan protokol dengan disiplin, itu potensinya untuk menularkan atau ditular itu tuh besar banget gitu. Iya sih, jadi meskipun sudah ada protokol kesehatan, terus juga budaya 3M, tapi akan lebih baik lagi kalau misalnya kita membatasi diri gitu ya. Jadi untuk mencegah penyebaran, karena seperti yang dijelaskan Sekti tadi juga, kemampuan tiap orang itu dalam merespon virus buat kekebalan tubuhnya itu beda-beda. Mungkin di sini ada yang masih memiliki orang tua ya, sebaiknya kita jaga dengan baik. Ya, jangan sampai kita yang menularkan kepada keluarga kita sendiri. Dan mungkin benar sekali, setuju. Itu sih, aku juga kan beberapa hari ini juga mengikuti perkembangan peningkatan kasus COVID ini juga ya. Jadi mungkin biar kita harus benar-benar menjaga diri sih, karena emang beberapa klaster itu ditemukan malah dari klaster keluarga. Maka dari itu ya tetap di rumah sih lebih baiknya ya, kayak gitu. Ya, tetap pakai 3M walaupun di rumah. Iya. Mungkin aja orang yang kayak kita ini nggak tahu malah menularkan. Iya. Ya, jawabannya sangat informatif sekali ya dari Sekti. Jadi mungkin sedikit kesimpulan juga dari jawaban-jawaban Sekti ini. Yang pertama, ketika tidak ada urgensi untuk melakukan perkumpulan dengan beberapa orang, sebaiknya melakukannya secara virtual, atau apabila sangat-sangat urgensi mungkin bisa secara individu, yaitu satu persatu, atau dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak. Meskipun juga ada protokol kesehatan, tapi kita juga harus membudayakan 3M juga, yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan menjaga jarak. Lalu selain itu, meskipun juga ada 3M ini, tapi lebih baiknya kita juga aware terhadap diri kita sendiri agar kita juga tidak menularkan ataupun ditularkan dari adanya infeksi COVID-19 ini. Oke, baik. Kita juga sudah sampai di akhir acara. Terima kasih juga pada Sekti yang udah bersedia menyempatkan waktunya hari ini buat jawab-jawab pertanyaan warga Pokojaya ini. Semoga jawaban dari Sekti ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan warga agar semakin paham dan aware atau sadar terhadap bahayanya infeksi dari COVID-19 ini. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak selama tidak ada keperluan, tetap di rumah aja ya. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih, dadah.